Kalau bisa irit, kenapa harus mahal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani semuanya? Mudah-mudahan kabar baik selalu menyertai kita. Amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan pagi ini saya sedang berada di kebun cabai. Saya sedang melaksanakan pemetikan yang ke-21. Alhamdulillah tanaman cabai tumbuh subur. Mudah-mudahan harga tetap stabil. Oke sahabat tani semuanya, di dalam budidaya tanaman cabai kadang-kadang sangat menggiurkan, tapi juga permodalan yang kita persiapkan lumayan cukup besar. Tapi itu pun kalau tidak bisa mengantisipasinya. Di dalam budidaya tanaman cabai, kita tidak selamanya harus menggunakan modal yang terlalu besar. Kalau kita bisa mengantisipasinya atau mengurangi modal yang besar itu dengan cara kita sendiri. Kalau kita lihat di dalam budidaya tanaman cabai, besarnya modal kadang-kadang kita sulit untuk memperhitungkannya. Di dalam budidaya tanaman cabai kita untuk 1 hektar saja udah membutuhkan kapur dolomit 1 sampai 1,5 ton kapur dolomit. Belum lagi pupuk kandang untuk 1 hektar minimal 20 ton harus kita persiapkan. Selain itu juga masih membutuhkan pupuk kimia. Tapi lain lagi dengan saya. Saya selama bertani cabai belum pernah menggunakan pupuk kandang. Karena pertanian saya susah dijangkau oleh kendaraan. Kalau menggunakan pupuk kandang, ongkos pikulnya aja sudah Rp1.000 per kilogram. Coba teman-teman bayangkan, kalau saya menanam 1/2 hektar dengan membutuhkan 500 kilogram kapur dolomit, 10 ton pupuk kandang, sudah berapa ongkos pikulnya aja, belum belinya. Selama ini saya cuma menggunakan sebagai pengganti pupuk kandang, saya menggunakan jerami yang difermentasi, jerami bekas tanaman padi, karena kebetulan kebun cabai saya ini dekat dengan pesawahan. Selain jerami juga saya menggunakan untuk mengganti kapur dolomit, menggunakan sisa-sisa pembakaran, atau sengaja saya membakar gulma-gulma atau kayu-kayu yang ada di sekitar yang tidak dipakai lagi, kita bakar dan abunya kita sebar di bedengan bersama-sama dengan jerami yang sudah difermentasi. Alhamdulillah selama ini dengan cara seperti itu juga tanaman cabai tetap subur, tetap baik seperti yang bisa saya perlihatkan dalam video kali ini. Selain jerami juga setelah penanaman saya pupuk kimianya cuman dengan menggunakan pengecoran. 10 hari setelah tanam saya cor menggunakan NPK daun, yaitu NPK 20 20 10. NPK daun dari Pak Tani. Dikocor setelah 10 hari setelah tanam. Rutin saya kocor di dalam masa vegetatif, yaitu menggunakan NPK 20 20, yaitu NPK daun selama 30 hari, 3 kali pengecoran. Setelah 30 hari pengecoran, yang ke-40 harinya kita menggunakan pupuk yang seimbang, yaitu NPK 16 16
dan dicampur dengan KCL karena pada usia 30 hari sudah hampir memasuki masa generatif, yaitu membutuhkan kalium. Di samping itu juga jangan lupa kita menggunakan kalsium dengan cara dispray maupun dikocor. Kalsium adalah salah satu yang perlu kita aplikasikan dari mulai tanam sampai panen selesai dengan interval mau 10 hari sekali atau 2 minggu sekali. Kalsium tetap kita aplikasikan. Di masa generatif juga saya menggunakan MKP, baik MKP Pak Tani maupun MKP Merauke, termasuk KNO3 juga, supaya tanaman cabai tetap kelihatan hijau sampai panen habis. Nah, seperti itu tata cara saya budidaya tanaman cabai dengan menggunakan modal yang sangat irit. Kenapa menggunakan modal yang sangat irit? Kalau kita bisa mengantisipasi tapi tanaman cabai kita tetap subur, kenapa kita harus mahal-mahal? Yang penting di dalam budidaya tanaman cabai bukan cara mengobati, tapi bagaimana rutinitas kita di dalam perawatan. Sebisa mungkin jangan kita mengobati. Kenapa? Kalau mengobati itu modalnya cukup besar. Tapi perawatan rutin. Kita lihat kalau ada hama trip di dalam satu bedengan, terlihat satu pun ada yang terkena hama trip, kita langsung cegah. Bercak daun, jangan ditunggu terserang. Tapi kelihatan ada yang bercak daun satu, kita cepat laksanakan penanggulangan. Begitu juga dengan hama-hama yang lainnya. Yang penting kita rutinitas kita dalam perawatan itu yang paling utama. Kalau harus mengobati, rasanya cukup memakan modal yang cukup banyak. Oke teman-teman, segitu dulu dalam video kali ini. Itulah saya, petani yang sangat irit menggunakan pupuk, baik pupuk kimia maupun pupuk